Di konvensi anak itu substansinya ada dua, yaitu menyangkut terkait dengan prinsip-prinsip, dan yang kedua terkait dengan ketentuan-ketentuan. Kalau prinsip itu ada 4 pasal. Itu berbicara pertama terkait non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, lalu kemudian hidup, tumbuh, berkembang, dan yang paling penting prinsip Perlindungan. keempat itu adalah Perlindungan. mendengarkan pandangan anak. Sedangkan yang lain adalah terkait dengan ketentuan. Ketentuan-ketentuan itu yang sebagaimana disampaikan oleh Ibu tadi, pertama adalah menyangkut hak sipil dan kebebasan. Nah, di sana dihimpun berbagai pasal dan apa saja yang perlu kita upayakan sehingga hak-hak anak itu terpenuhi. Lalu yang kedua terkait dengan klaster kekerasan terhadap anak. Nah, klaster ini sebetulnya awalnya berasal dari klaster hak sipil dan kebebasan, lalu sebagian ada di klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Tapi untuk kepentingan terus untuk mengupayakan memastikan anak-anak di suatu negara itu tidak terjadi lagi kekerasan, akhirnya dihimpun menjadi satu klaster supaya ada kepedulian, lalu kemudian ada upaya untuk memastikan tidak ada satu anak pun di satu negara itu mengalami kekerasan. Ini melalui upaya-upaya pencegahan, dan kalau toh harus ada kekerasan, yang paling penting itu adalah ada mekanisme penanganan. Ini juga menjadi hal yang perlu kita pastikan bagaimana setiap anak itu memiliki keberanian untuk berbicara. Lalu yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemampuan orang dewasa saat menerima laporan atau aduan dari anak-anak, sehingga anak-anak itu memiliki keberanian untuk menceritakan segala sesuatu apa yang dia ketahui atas nasib diri dia atau orang lain yang dia ketahui ada mengalami kekerasan. Itu klaster terkait dengan kekerasan terhadap anak. Lanjut klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ini juga klaster yang menjadi sangat penting untuk kita beri perhatian. Karena banyak orang tua merasa menjadi orang tua tetapi sesungguhnya dia tidak memiliki kompetensi menjadi seorang ayah atau menjadi seorang ibu atau menjadi seorang kakek atau nenek atau paman bibi. Karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang anak dan perkembangan anak. Yang kemudian mereka membimbing, mengasuh anak dengan cara-cara seperti nenek moyang yang dulu yang tidak memperhatikan harkat martabat anak. Ini juga menjadi penting untuk kita harus sama-sama pikir bersama. Lalu mereka harusnya memiliki keterampilan, memiliki sikap. Ini kita upayakan di kemudian hari, ya. Lalu yang tidak kalah penting juga terkait dengan bagaimana kalau ada anak yang tidak lagi memiliki ayah ibu, siapa nih yang harus menjamin? Nah, di sana penekanannya bahwa panti asuhan itu hanyalah menjadi alternatif terakhir, tetapi yang paling utama itu bagaimana upaya dari keluarga besar sebagai penjamin sehingga kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak itu benar-benar terpenuhi. Lalu kita lanjut ke klaster disabilitas, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Ini klaster ini juga menjadi penting, sama-sama kita harus upayakan bagaimana anak-anak disabilitas itu jangan sampai mereka
mengalami diskriminasi. Tapi tidak kalah penting juga bagaimana kita mengupayakan bahwa anak-anak yang mengalami perubahan orientasi seksual juga ditangani dengan penuh kasih sayang, dan jangan sampai mereka terusir dari rumah, dan itu mereka perlu dikembalikan lagi menjadi seorang anak laki-laki menjadi laki-laki, dan begitu juga anak perempuan menjadi anak perempuan. Lalu terakhir kita bahas kemarin itu menyangkut klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Semua ketentuan-ketentuan yang kami uraikan tadi itu kalau dalam istilah perlindungan anak itu masuk ke dalam pemenuhan hak anak. Bila pemenuhan hak anak ini benar-benar optimal, ini yang kemudian yang kedua ini akhirnya tidak akan terjadi anak-anak masuk ke kelompok perlindungan khusus. Sebagaimana kita ketahui Undang-Undang 35 tahun 2014 itu ada di pasal 59 itu mengidentifikasi ada sekitar 15 item anak-anak masuk dalam kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Kenapa mereka itu masuk ke dalam kelompok tersebut? Karena diawali oleh pengabaian terhadap pemenuhan hak-hak anak. Nah, untuk itu coba kita dalami bersama-sama pasal-pasal yang ada di klaster perlindungan khusus ini. Untuk Ibu Bapak, sebelum nanti kita akan membahas ada tanya jawab terkait dengan beragam masalah, kita coba perhatikan. Ibu Bapak berharap anak-anak ini tidak masuk ke kelompok ini. Kalau toh masuk di kelompok ini harus kita bangun sebuah pemahaman baru bila kalau ada anak yang bekerja, kita harus pastikan jangan sampai anak itu bekerja masuk ke bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak itu apa saja? Antara lain, mereka bekerja sebagai nelayan. Ada kan anak-anak itu bekerja di nelayan. Kemudian anak bekerja di perkebunan. Lalu anak bekerja di pertambangan. Kemudian anak bekerja di tempat-tempat hiburan atau di fasilitas-fasilitas pariwisata yang kemudian itu mengganggu perkembangan mental mereka atau mengganggu kesehatan mental mereka. Lalu kemudian ada anak-anak yang dipekerjakan menjadi pekerja rumah tangga anak. Ini kalau ada itu di Aceh, ini tolong pastikan. Jangan sampai itu ada. Kalau ada itu masuk ke kelompok perbudakan. Kan hari ini kita seharusnya tidak ada lagi perbudakan sebagaimana yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Tidak ada budak lagi. Tapi fakta di lapangan itu masih menunjukkan apa upaya yang harus kita lakukan. Nah, upaya-upaya ini yang kemudian perlu kita bangun pemahaman yang sama juga. Apa yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO 138 mengenai batas usia minimum anak bekerja. Nah, kedua undang-undang ini itu dikuatkan lagi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga
pekerjaan. Nah, di sana diatur bahwa anak itu dimungkinkan bisa bekerja, terutama mereka yang berusia 15 tahun ke atas, di bawah 18 tahun ke bawah. Namun tidak boleh lebih dari 4 jam. Mereka tetap terakses ke sekolah. Mereka tetap terakses pada pengembangan keterampilan diri dia. Lalu mereka tetap terakses kepada fasilitas-fasilitas bermain. Karena mereka masih anak-anak, ini harus bermain. Lalu kemudian mereka harus terhindar dari gangguan kesehatan mental dia. Nah, ini kalau kita menemukan ada anak yang bekerja di kafe atau di tempat-tempat restoran, ini kan otomatis mereka malam-malam akan terganggu kesehatan jiwa mereka atau mental mereka. Nah, untuk itu tolong ibu bapak, kalau ada anak-anak yang masuk ke kelompok ini mereka harus ditarik agar kembali ke sekolah. Begitu, apa yang perlu diupayakan oleh pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi untuk menghapuskan pekerja anak? Nah, sepengetahuan kami ini, Dinas Tenaga Kerja di kabupaten kota ini masih berlindung pada kebijakan yang normatif, di mana lebih fokus mengawasi perusahaan-perusahaan yang di sana itu sudah diatur oleh berbagai peraturan perundangan. Tetapi mereka mengabaikan fakta di lapangan. Ada anak-anak yang bekerja, tetapi pada saat kita tanyakan ke Dinas Tenaga Kerja, wah Pak, kami tidak punya data anak-anak bekerja. Padahal di pasar itu ada anak yang menawarkan tas kresek. Pas ditanya, nak kamu kok bekerja? Bagaimana dengan sekolahmu? Maaf Pak, kami sudah putus. Tidak sekolah lagi. Nah, ini berarti dia sudah bekerja anak. Tapi kalau misalnya dia beraktivitas di pasar, tapi kita tanya, bagaimana sekolahnya? Saya sekolah Pak, hanya waktu-waktu keluar dari sekolah kami melakukan ini, tetapi sekembalinya kami segera balik untuk mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Nah, itu tidak termasuk pekerja anak. Tetapi kalau mereka tidak bersekolah, itu masuk kategori pekerja anak. Nah, bagaimana dengan di kabupaten kota di Aceh? Tersebar dari barat, utara, selatan, timur, tengah. Nah, coba gimana? Apakah kita menemukan ada anak-anak yang bekerja di perkebunan sawit, atau ada kebiasaan berladang orang tua, jadi pada saat mau nanam atau pada saat mau manen, itu anak-anaknya dilibatkan untuk bekerja. Sehingga akhirnya sekolah mereka terganggu. Bagaimana di daerah? Apakah kita masih menemukan itu? Apakah ada anak yang putus sekolah lalu tidak, kalau ditanya kenapa tidak bersekolah? Oh, disuruh papa, disuruh ibu untuk membantu ke ladang. Masih ada nggak di Aceh seperti itu? Kalau masih ada, ini yang kemudian yang perlu diperhatikan oleh Dinas Tenaga Kerja. Kita berlindung di pada aturan yang seharusnya itu ada 3 undang-undang sekaligus, tetapi karena pemerintah melakukan perubahan-perubahan, akhirnya kewenangan itu ditarik ke provinsi. Pas ditanya ke provinsi, orang Dinas Tenaga Provinsi yang ada yang disebut sebagai pengawas ketenaga kerjaan, itu mereka lagi juga membatasi. Kami Pak hanya mengawasi perusahaan-perusahaan yang berizin, yang kemudian kami pastikan jangan ada pekerja anak.
Ya kalau di perusahaan seperti itu otomatis mereka tidak akan mempekerjakan anak. Kalau ada, izin mereka bisa dicabut. Tetapi coba lihat di pelabuhan, coba lihat di kampung nelayan, coba lihat di tempat-tempat di mana anak itu kemudian mereka lebih memilih untuk bekerja daripada bersekolah. Nah, ini kalau terjadi, ini akhirnya apa yang didorong oleh kebijakan kabupaten kota layak anakku. Wajib belajar 12 tahun itu akan mengalami masalah. Meskipun ada solusi-solusi yang dikembangkan untuk exit strategi adalah dengan ada paket A, paket B, paket C. Nah, ini yang kemudian mana bisa untuk memajukan sebuah bangsa ini hanya diisi oleh orang-orang yang pendidikannya terganggu. Yang kita pingin pendidikan itu memang harus tersistematis, berstruktur, lalu kemudian ada terjadi perubahan-perubahan pola pikir. Kalau kita tetap melanggengkan adanya pekerja anak, itu insya Allah kita akan menemukan kemiskinan akan tetap berlanjut. Nah, bagaimana cara untuk memutus rantai kemiskinan ini? Ini adalah bagaimana kita memiliki program penghapusan pekerja anak. Ini Ibu Bapak, ini yang perlu kita ke depan ini. 5 tahun yang akan datang ini sangat ditentukan pada tanggal 14 Februari 2024. Di sana kita harus memilih para calon legislatif yang akan memikirkan bagaimana peraturan perundangan untuk memastikan penghapusan pekerjaan. Nah, Provinsi Aceh di kabupaten kotanya ada sekitar 24 ya. Apakah ada nggak yang sudah zero pekerja anak? Nah, ini kalau masih ada berarti masih ada perbudakan. Clear Ibu Bapak? Ini perlu kita harus tekankan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan bagaimana anak itu jangan sampai dia masuk ke upaya-upaya memperdagangkan atau memproduksi atau menjadi distributor atau menjadi agen obat-obat terlarang. Ini jadi tantangan juga di Aceh, di mana Aceh juga dikenal sebagai sumber ganja. Nah, ini bagaimana kita memastikan anak-anak itu terhindar dari lingkungan ini, atau mereka kita tidak tahu apakah di Aceh itu masih banyak nggak diketemukan anak-anak yang menggunakan lem aibon atau lem kambing. Itu juga menjadi satu hal yang mengkhawatirkan. Bagaimana dengan anak-anak? Pada usia berapa anak-anak ini sudah mulai terpapar oleh rokok? Nih, kalau hasil riset ada yang sudah mulai dari SD, ada yang sudah berani merokok, baik laki maupun perempuan. Nah, ini apa upaya kita lakukan sehingga jangan sampai anak-anak kita itu masuk ke dalam kelompok ini. Untuk itu di kabupaten kota kan ada BNNK, di provinsi juga ada BNNP yang memastikan bagaimana anak-anak itu terhindar, lalu anak-anak itu tidak tergabung ke dalam memproduksi atau memperdagangkan obat-obatan terlarang. Ini menarik. Ibu Bapak tolong perhatikan apakah anak-anak di tingkat SMP sudah adakah yang merokok. Kalau itu sudah ada yang merokok, itu tinggal dekat sekali dengan mereka menggunakan narkoba. Dan itu sudah dapat dipastikan karena beberapa riset atau temuan para ahli itu
mengindikasikan hal seperti itu. Nah, untuk itu bagaimana anak-anak kita di sekolah tidak ada yang merokok? Nah, itu otomatis juga tidak ada guru yang merokok, tidak ada juga orang tua yang merokok. Nah, ini juga kita harus pertontonkan hal ini. Lalu kemudian yang perlu juga kita harus pastikan, bagaimana kalau kita menemukan ada anak-anak yang sudah terlanjur masuk ke grup itu. Nah, ini yang harus kita upayakan penanganannya itu secara komprehensif. Biasanya kalau ada anak yang sudah berani merokok, lalu kemudian meningkat mencoba-coba menggunakan ibon, lalu kemudian meningkat menggunakan sabu, menggunakan ganja, itu sudah dipastikan anak itu adalah korban pengabaian. Siapa yang mengabaikan anak tersebut? Adalah orang dewasa yang ada di sekitar dia. Siapa itu? Guru, tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga besar, dan yang paling parah adalah kedua orang tuanya. Yang masa ibu bapak kita tidak mengenal anak kita? Masa kita tidak tahu tentang bagaimana keseharian anak kita? Nah, ini yang kemudian ibu bapak, kalau hubungan antara anak dan orang dewasa itu tidak harmoni atau mereka melakukan pengabaian, ini yang kemudian melahirkan anak-anak yang ada di pasal 33 ini. Nah, kalau sudah diketemukan itu baru mereka itu kalang kabut, terus mereka menyelamatkan dirinya masing-masing. Ini bukan kesalahan saya, ini bukan kesalahan saya. Nah, yang parah lagi, ada sekolah langsung mengeluarkan anak ini dari sekolah. Nah, ini mau kemana anak ini? Dia menjadi seperti itu karena pengabaian orang-orang dewasa. Ini justru sekarang dia harus dihukum untuk keluar dari sekolah. Itu berarti udah jadi korban pengabaian, lalu kemudian dia dikeluarkan dari sekolah, mau kemana anak itu? Nah, ini tantangan untuk kita semua ke depan untuk mengupayakan. Kalau kita menemukan anak-anak yang menjadi korban perdagangan obat-obatan terlarang, ini kita harus rehabilitasi dia. Rehabilitasi ini menjadi sangat optimal, terutama dari aspek medis. Medis ini karena dia mengalami gangguan kejiwaan, dan ini yang kemudian kita harus bebaskan dia dari gangguan kejiwaan. Yang kedua adalah dari rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial ini butuh waktu yang lama. Rata-rata kalau mereka yang sudah masuk ke jaringan ini, untuk memutus rantainya itu perlu sumber daya yang besar. Terutama mereka yang ada di dinas sosial. Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemampuan dari dinas sosial untuk menyiapkan masyarakat ini termasuk sekolah untuk menerima kembali anak ini bergabung dengan masyarakat, termasuk kembali ke sekolah. Ini kan tidak gampang untuk mempersiapkan ini. Ini semua butuh uang, lalu butuh kebijakan, tapi yang tidak kalah penting adalah komitmen. Nah, komitmen ini lahir bukan begitu saja, tapi komitmen ini harus dibangun dari semua pihak, dan itu kemudian diawali oleh adanya kebijakan peraturan daerah yang kemudian itu nanti kebijakan itu akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh bupati atau oleh wali kota atau oleh gubernur, yang kemudian didistribusikan ke setiap dinas-dinas. Ini tantangan ke depan untuk perlu kita coba upayakan. Itu yang terkait dengan pasal 33. Nah, bagaimana dengan pasal 34?
Pasal 34 itu memastikan anak jangan sampai menjadi korban kejahatan seksual. Indonesia atau negara ini sudah berkomitmen zero kekerasan seksual dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual hari ini tidak cukup hanya kita fokus kepada anak perempuan saja, tetapi juga kepada anak laki-laki. Jangan sampai mereka menjadi korban ataupun menjadi pelaku. Penekanan kita jangan sampai mereka menjadi korban. Apa yang perlu kita bangun untuk membangun pemahaman ini? Ibu bapak hanya mencolek anak itu sudah masuk kekerasan seksual. Apalagi sudah meraba-raba, apalagi sampai ke tingkat yang berbahaya, yang kemudian itu akan merugikan anak. Ibu bapak, anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual itu kemungkinan besar kalau dia tidak ditangani secara holistik dan terintegrasi, itu yang kemudian mengakibatkan anak tersebut akan menjadi pelaku di kemudian hari. Mungkin pada saat dia dewasa, itu dia akan menjadi pelaku. Apakah sudah ada fakta di lapangan seperti itu? Di beberapa ada pelaku-pelaku yang diketemukan, itu mereka rata-rata berasal dari korban. Terlebih dahulu pada saat mereka masih kecil. Mungkin di rumah, atau mungkin di tempat bermain, atau mungkin di sekolah, atau di tempat-tempat di mana mereka harusnya mendapatkan perlindungan. Saya mendengar di Aceh sudah ada kanun di sana, tetapi kanun itu belum secara optimal diharmonisasikan dengan undang-undang yang ada. Misalnya kanun lebih dulu dibuat, sekarang sudah ada undang-undang terbaru. Itu harus kita upayakan bagaimana kanun itu harus terharmonisasi dengan peraturan perundangan yang terbaru. Untuk apa? Agar anak-anak itu jangan sampai dia menjadi korban. Ini poin penting. Anak laki maupun anak perempuan kalau boleh dia terhindar dari kekerasan seksual. Tapi toh kalau harus terjadi, apa yang harus kita upayakan? Ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Di setiap daerah itu bupati diperintah untuk membentuk UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang di sana itu benar-benar dia harus memiliki program-program yang didukung oleh tenaga-tenaga yang profesional, didukung oleh lembaga-lembaga layanan lanjutan. Nah, untuk itu, ini perlu kita dorong ke depan untuk memastikan UPTD PPA ini dia memiliki psikolog, dia memiliki pekerja sosial, dia memiliki advokat, dia memiliki tenaga pengaman. Lalu kemudian didukung oleh layanan rehabilitasi medis yang komprehensif. Jadi tidak ada lagi ada anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu kemudian ditolak oleh sebuah fasilitas kesehatan dengan alasan siapa yang menjamin. Nah, ini juga yang perlu kita harus mulai perhatikan. Ini siapa yang harus menjamin? Karena UPTD PPA ini sudah menjadi keharusan dibentuk di setiap daerah, ini kan harus didukung oleh
pendanaan yang kuat dari bupati dan dari DPR. Jadi otomatis tidak ada lagi pertanyaan siapa yang menjamin. Yang menjamin adalah UPTD PPA. Lalu kemudian anak ini perlu direhabilitasi sosial. Nah, yang berehabilitasi sosial juga sudah benar-benar memiliki tenaga-tenaga yang terlatih dan profesional. Lalu yang tidak kalah penting adalah memastikan aparat hukum itu juga dengan kesigapan yang tinggi, terutama dari Polres yang di sana lengkap dengan penyidik-penyidik yang hebat untuk memastikan para pelaku itu harus dijerat secara optimal supaya ada penjeraan. Apalagi dengan anak ini, kalau pelakunya orang dewasa, hukumannya itu selain hukuman penjara, juga dia harus dikebiri. Nah, ini dikebiri ini satu hal yang juga coba kita bisa lihat. Jadi kalau di Aceh itu selain dicambuk, nah ini harus dikebiri orang-orang itu. Nah, ini juga menjadi tantangan. Kalau kita ikuti laporan-laporan dari Aceh, lebih banyak itu masih dalam bentuk dicambuk. Tapi undang-undang terbaru itu meminta untuk dikebiri pelakunya, lalu kemudian dipasang gelang, jadi dia mau kemana-mana itu ketahuan. Jadi seperti apa itu? Jadi ketahuan. Lalu kemudian akan kita tahu si pelaku itu akan dipublikasi seperti caleg lah. Nah, ada baliho yang besar yang dibuat oleh Dinas PPA untuk bersama Kominfo mengumumkan bahwa orang ini adalah pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, si pelaku ini direhabilitasi agar dia tidak melakukan perbuatan yang berulang. Ini Ibu Bapak menjadi penting. Tetapi penekanan kami di sini adalah bagaimana pada saat anak itu sudah mengalami sudah menjalani proses penanganan, kan dia harus dikembalikan ke masyarakat. Untuk itu masyarakat harus menerima anak ini tanpa menstigma dia. Ini tantangan ke depan. Bagaimana Ibu Bapak kalau kita ada kasus-kasus yang menyangkut anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Berharap Ibu Bapak yang mengetahui ada anak kita atau termasuk ada perempuan yang mengalami kekerasan, segera lapor melalui Sapa 129. Apakah semua peserta ini sudah mencatat nomor ini? Tolong dicatat. Sapa 129 atau WhatsApp 0814 kali 29129. Kenapa ini kita harus mencatat nomor ini? Kan kita tidak tahu ada anak kita, ada keponakan kita, ada cucu kita, ada tetangga kita, ada murid kita, ada anggota masyarakat yang ada di rumah ibadah kita yang mengalami kekerasan, tetapi tidak ditangani secara optimal. Nah, untuk itu tolong segera lapor supaya anak ini segera diselamatkan dan para pelaku atau para predator anak itu segera ditangkap. Karena mereka itu berkeliaran di mana-mana. Ibu Bapak ada di sekolah, ada di pesantren, ada di dayah, ada di masjid. Mereka itu ada semua. Di tempat bermain, di rumah ada. Jadi tidak ada tempat yang aman. Dengan upaya kita segera melapor, ini akhirnya anak itu segera terselamatkan dan para pelaku segera ditangkap. Nah, ini supaya apa? Tidak ada lagi orang yang berani lagi
untuk merendahkan martabat perempuan dan martabat anak. Dengan ditegakkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nih, Ibu Bapak, berharap setelah pelatihan ini Ibu Bapak mengetahui ada tetangga kita yang menjadi korban, segera lapor, Pak. Karena rata-rata anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual itu mereka tidak berani melapor karena mereka diancam. Ini sudah mengalami kekerasan secara seksual, diancam. Nah, ini Ibu Bapak, ini yang menjadi penting. Yang parah lagi, pelaku-pelaku itu memotret si korbannya. Oh, kalau kamu lapor ini, foto kamu kami edarkan lewat WhatsApp atau apa. Ibu Bapak, ini menjadi sebuah ancaman. Dan ini kalau boleh segera apa upaya yang harus kita lakukan untuk mengatasi ini. Untuk itu, mari kita turun tangan. Mari kita selamatkan anak-anak kita. Jangan sampai menjadi korban para predator. Ini para predator ini tidak lihat bahwa dia orang kaya, tidak lihat dia itu orang berpendidikan, tidak lihat dia itu tokoh agama. Masih ada juga orang-orang seperti itu. Kalau kita tidak melakukan, akhirnya anak-anak ini kalau dia jadi korban lalu tidak ditangani secara optimal. Kalau anak laki, dia akan menjadi pelaku sodomi kepada orang-orang lain. Atau kemungkinan dia akan berubah orientasi seksual. Ini yang jadi musuh kita bersama kan sekarang ini. Apakah di Aceh sudah banyak nggak orang yang laki-laki tidak lagi menjadi laki-laki? Karena dia sudah berubah orientasi seksual. Itu rata-rata kalau kita telusuri, itu diawali mereka adalah menjadi korban kekerasan seksual. Coba telusuri. Dan ini yang kemudian bagaimana kalau kita menemukan? Segera lapor ke Sapa 129 supaya mereka dapat ditangani dan mereka jangan sampai menjadi pelaku berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak perempuan. Kalau ini tidak ditangani secara optimal, mereka akan menjadi pelaku. Ibu Bapak, di beberapa provinsi sudah ada kasus seperti itu. Untuk itu, tolong siapapun yang mendapat WA yang berisi tentang pelecehan, siapa saja yang mendapat telepon yang berisi pelecehan, orang-orang yang melecehkan itu, Ibu Bapak, jangan kita biarkan. Lapor. Biar itu dia ayah kita, itu biar itu guru kita, itu biar orang yang kita hargai, lapor. Karena dia itu berpotensi akan menjadi pelaku terhadap anak-anak kita. Clear Ibu Bapak? Ini kalau boleh ini menjadi satu gerakan yang harus kita upayakan untuk membebaskan Aceh atau membebaskan Indonesia atau membebaskan dunia dari kekerasan seksual. Zero toleran. Ini poin penting. Itu Ibu Bapak yang terkait dengan pasal 34. Pasal 35 ini adalah memastikan jangan sampai anak-anak kita menjadi korban perdagangan orang. Perdagangan orang ini Ibu Bapak, coba cek. Apakah di Aceh ada enggak? Ada ibu hamil, terus tahun depan lagi hamil lagi. Kita tanya anaknya kemana? Lalu siapa yang membantu persalinan? Lalu siapa yang membayar ini semua? Ternyata di balik itu ada namanya para organize kejahatan menjual anak itu melalui kedok adopsi. Kalau ada adopsi ilegal itu sudah
otomatis terindikasi sebagai perdagangan orang. Ada undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2027 tentang tindak pidana pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, kita awal itu. Ada enggak di Aceh, di kabupaten kota ibu bapak, ada terjadi adopsi ilegal. Jadi ada anak masih bayi, semua biaya kesehatan persalinan itu ditanggung oleh orang. Nah, orang itu yang kemudian mengambil anak ini dengan alasan saudaranya akan mengadopsi anak. Itu juga sudah. Adopsi yang benar itu harus di bawah kendali Kementerian Sosial. Kalau di provinsi berarti ada di Dinas Sosial. Dinas Sosial itu membentuk tim PIPA, tim penyelidikan pengangkatan anak. Yang kemudian di sana ada peksos, ada psikolog yang akan mengkaji siapa ini yang menjadi calon ayah, menjadi calon ibu angkat. Lalu kemudian hasil rekomendasi tim PIPA ini yang kemudian akan menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan pengangkatan anak melalui pengadilan. Itu adopsi yang legal. Adopsi di luar itu kemungkinan besar termasuk dalam perdagangan orang. Nah, ada nggak di Aceh? Ada nggak tetangga kita tuh kerjanya hamil aja, terus melahirkan aja, terus kemudian dibantu oleh bidan. Ibu bapak, sudah ada bidan yang ditangkap membantu proses ini karena dia innocent, tidak merasa bersalah bahwa kan saya cuma bantu ibu-ibu yang hamil, terus kemudian melahirkan, saya sudah dibayar. Nah, dia tidak tahu bahwa dia termasuk jaringan perdagangan orang. Ada nggak itu di Aceh? Kalau ada, tolong laporkan ke 08111129 supaya anak-anak di Aceh tidak ada yang menjadi korban perdagangan. Apakah selain anak, apalagi perempuan? Nah, ini perempuan misalnya diiming-iming bekerja ke negeri jiran. Kalau tidak melalui sebuah proses yang legal, itu termasuk perdagangan orang. Hari ini Polda, Polres itu sudah memiliki komitmen untuk mencoba mencegah atau menghambat jangan sampai terjadi perdagangan orang. Itu yang pertama. Di pasal 35 ini juga menyangkut penjualan organ tubuh anak. Organ tubuh anak ini bagaimana ya? Ada organ terus dijual. Kasus sudah ada di Indonesia. Itu dengan jaringan Kamboja. Jadi ginjal diambil, lalu kemudian kan kita punya 2 ginjal. Salah satu ginjal itu diambil, dijual. Ini termasuk penjualan organ. Apakah di Aceh ada nggak kasus-kasus seperti ini? Atau ada nggak indikasi yang seperti ini? Lalu kemudian kita harus melapor kemana kalau kita mengetahui itu? Nah, ibu bapak, pakai nomor telepon yang saya sebutkan tadi. Nanti insya Allah laporan itu akan masuk kembali ke kabupaten kota dan semua petugas akan bekerja. Untuk itu, pastikan anak-anak kita terlindungi dari penjualan dan perdagangan orang. Clear, ibu bapak? Untuk itu, kami berharap di setiap kabupaten kota itu ada namanya gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah anak. Anak itu ada anak yang diperdagangkan lewat adopsi, ada anak yang diperdagangkan tujuan untuk disekolahkan,
atau diperdagangkan untuk tujuan dipekerjakan di luar kota ternyata berakhir di tempat lokalisasi. Nah, itu juga kami tidak tahu. Aceh luas, lalu bagaimana kekerabatan atau kekuatan atau dari ketahanan keluarga-keluarga di Aceh untuk memastikan jangan sampai ini terjadi. Kita dekat-dekat dengan daerah-daerah, bisa saja ke Malaysia, bisa saja ke Thailand, bisa saja ke mana daerah-daerah tujuan pengiriman orang-orang yang diperdagangkan, baik itu tenaga ataupun seks. Ini Ibu Bapak. Atau orang-orang ini dia masuk ke jaringan untuk perdagangan obat-obatan terlarang atau narkoba. Dan masuk lagi tuh. Jadi ini Ibu Bapak menjadi sangat penting untuk kita ketahui bersama-sama bahwa kalau ada kasus-kasus semacam ini bukan saja menjadi kewajiban dari negara melalui bupati, wali kota, dari aparat hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Dari tanggung jawab bersama ini terutama sekolah. Jadi sekolah jangan mudah untuk menerima iming-iming. Ini ada magang keluar kota atau magang ke luar negeri, terutama di SMK. Itu juga ada sebagian yang terindikasi ada perbudakan di sana, itu termasuk dalam perdagangan orang. Memang dia didapat kesempatan untuk magang ke luar negeri, tetapi dengan cara ilegal itu masuk ke perdagangan orang. Nah, untuk itu Ibu Bapak juga kita harus semakin cerdas bila ingin melakukan bermigrasi, harus bermigrasi secara aman. Urus paspor lewat imigrasi. Lalu kemudian kalau kita ingin bekerja ke luar negeri, harus melewati badan penyalur pekerja migran Indonesia. Itu ditandai dengan adanya kontrak kerja. Jadi ada itu kontrak kerja. Nah, ini semua Ibu Bapak di kabupaten kota itu sudah ada dinas-dinas yang ditugaskan, tetapi karena ini menyangkut banyak uang di seputaran itu, ada orang yang memanfaatkan untuk memperkaya diri dengan mengorbankan orang-orang. Nah, ini menjadi penting. Kalau ada penjualan, perdagangan orang atau anak, itu adalah kejahatan kemanusiaan. Untuk itu kita perlu hindari. Kemudian pasal 36. Nah, pasal 36 ini adalah terkait dengan eksploitasi anak bentuk lain. Pada kondisi mana anak-anak itu tereksploitasi dalam bentuk lain? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, anak korban yang diwawancarai oleh media. Jadi ada anak yang menjadi korban atau menjadi saksi supaya untuk meningkatkan tiras atau eksemplar atau hit atau subscriber, dia diwawancarai oleh media. Ini padahal anak ini adalah korban kekerasan. Dalam bentuk kekerasan apa saja. Itu kalau boleh anak itu dihindari untuk menjadi narasumber. Toh kalau dia harus terpaksa menjadi narasumber dalam rangka untuk menjadi orang yang akan menjadi martir atau menjadi orang yang mengorbankan dirinya dalam rangka untuk membangun kesadaran masyarakat agar orang menyadari betapa bahayanya atau betapa terpuruknya seseorang itu menjadi korban kekerasan. Melalui wawancara itu akhirnya
orang terbuka kesadarannya sehingga mau peduli. Nah, kalau seperti itu tidak jadi soal. Tetapi ada prasyarat. Prasyaratnya adalah kalau anak itu saat diwawancarai oleh media dan kemudian dia trauma, itu harus ada mekanisme untuk menangani anak ini. Trauma healing, untuk mengembalikan lagi dia ke semula. Nah, ini ibu bapak yang tidak banyak juga dipikirkan oleh banyak orang. Ya pokoknya kamulah wawancaralah. Nah, tapi tidak dia sadar bahwa dengan dia menceritakan kembali kronologi apa yang dia alami, itu yang kemudian membangkitkan kebencian, terus rasa sakit hati kepada pelaku, dan itu yang kemudian menjadi trauma pada diri si korban. Itu yang tidak diperhitungkan. Nah, untuk itu harus ada petugas yang atau tenaga profesional yang menjamin kalau dia diberi kesempatan untuk wawancara, lalu kemudian dia mengalami masalah, sudah ada orang yang dapat menangani. Nah, ini menjadi penting. Kalau itu dilakukan tanpa memperhitungkan itu termasuk dalam bentuk eksploitasi dalam bentuk lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh para peneliti. Para peneliti dari berbagai universitas atau dari lembaga penelitian yang kemudian ingin menggali kasus kekerasan terhadap dari si mantan korban ini atau korban sebelumnya. Ini juga harus dipastikan jangan mudah kita memberi izin kalau si peneliti itu tidak didukung oleh tenaga profesional bila terjadi sesuatu pada korban, dan itu yang kemudian korban mengalami trauma yang berulang. Jangan sampai korban menjadi korban kembali lagi. Nah, ini poin penting yang perlu kami tekankan kepada ibu bapak, bahwa jangan sampai anak-anak menjadi korban eksploitasi dalam bentuk lain. Yang ketiga adalah ada orang tua melakukan pengibaan. Jadi misalnya ada anak yang disabilitas hidrospalus, atau ada anak bayi digendong di perempatan. Kemudian kalau ada orang yang melewati, itu yang kemudian terharu, lalu kemudian mau memberi sebagian uang. Nah, itu termasuk juga eksploitasi dalam bentuk lain. Atau juga pernikahan anak. Nah, di Aceh bagaimana dengan angka pernikahan anak? Masih ada? Nah, ini kalau tetap masih ada, ini sangat sulit ke depan kita untuk memutus rantai kemiskinan. Karena kalau ada anak-anak yang seharusnya dia bersekolah, tetapi karena alasan lain kemudian harus dinikahkan, otomatis sekolahnya terputus. Pada saat dia sudah punya anak, jadi anak punya anak. Lalu dia dicerai, jadi janda. Jadi anak punya anak janda. Wah, lengkaplah itu kemiskinan yang akan dia rasakan ke depan. Dan ini yang kemudian anaknya juga ini otomatis tidak ada orang yang dapat memastikan kesejahteraan dia. Karena tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada orang tua yang menjamin dia. Nah, untuk itu bagaimana di Aceh pencegahan terhadap perkawinan anak ini menjadi satu upaya yang perlu kita dorong bersama-sama melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Mereka yang terlibat di dalam proses perkawinan anak di bawah 18 tahun itu termasuk pelaku kejahatan, dan mereka itu diproses oleh kepolisian menggunakan undang-undang yang saya sebutkan barusan. Ini ibu bapak yang kita perlu pahami bersama-sama terkait dengan pasal 36. Di lingkaran terakhir ini ada pasal
38. Nah, pasal 38 ini memastikan anak-anak tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Apa yang perlu kita upayakan ke depan? Indonesia melalui Undang-Undang TNI, kita sudah punya batasan tidak merekrut anak di bawah 18 tahun menjadi anggota militer, tapi di atas 18 tahun. Itu yang kemudian dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang ratifikasi opsional protokol Konvensi Hak Anak mengenai pelibatan anak dalam konflik bersenjata. Bentuk lain dari pelibatan anak-anak dalam konflik ini adalah tawuran. Apakah di kabupaten kota masih kita temukan ada anak-anak tawuran, terutama anak di level sekolah lanjutan atas? Kalau ada, ini yang perlu kita upayakan untuk menghindarkan, jangan sampai anak-anak kita terlibat di sana. Kalau ada kasus seperti itu, siapa nih yang harus bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab otomatis adalah tokoh adat dan tokoh masyarakat, lalu masyarakat itu sendiri, kemudian keluarga dan orang tua. Ibu bapak, mana bisa ada anak membawa parang yang besar, terus membawa rantai, terus kemudian kok anak ini tidak segera kembali ke rumah? Kok kita tidak mencari-cari? Ini ada apa? Kalau ada tawuran, itu biasanya diikuti dengan adanya pengabaian sebelumnya oleh masyarakat. Kalau kita menemukan ada anak tawuran, kalau boleh mereka jangan dipotret, mereka jangan dikonferensi perskan oleh polisi. Itu sudah menunjukkan bahwa polisi juga tidak bekerja secara optimal untuk menghindarkan anak-anak ini. Kalau boleh mereka tidak tergabung dalam geng-geng yang kemudian tawuran. Ini satu hal yang perlu kita ketahui bersama-sama. Biasanya kalau ada anak-anak tawuran itu diawali dengan menggunakan obat-obatan. Mereka percaya diri dengan minuman alkohol atau minum obat-obatan. Mereka itu akhirnya tidak memikirkan lagi apa yang mereka perbuat itu merugikan orang lain. Ini ibu bapak, apa yang perlu kita upayakan terkait dengan ini? Ini Kesbangpol menjadi satu institusi yang ada di kabupaten kota yang harus memastikan mereka ini benar-benar tertangani secara sejak awal. Sejak dini itu mereka sudah ditangani benar-benar oleh orang-orang yang berkompeten. Jangan sampai itu terjadi. Kalau terjadi, apa yang perlu kita upayakan? Langkah yang harus kita pastikan, jangan sampai anak ini mengalami diskriminasi dan mengalami kekerasan berulang. Salah satunya adalah dikeluarkan dari sekolah. Ini orang dewasa seperti apa ini kalau menemukan ada anak tawuran lalu dikeluarkan dari sekolah? Anak-anak menjadi seperti itu sebetulnya mereka diawali oleh pengabaian. Akhirnya mereka diusir dari sekolah, tidak disekolahkan. Jadi apa nanti mereka? Sudah tidak diterima di sekolah, sudah diabaikan di rumah, di masyarakat, lalu ditolak oleh sekolah. Jadi apa? Akhirnya mereka itu yang awalnya menjadi korban pengabaian menjadi korban ulang lagi. Akhirnya mereka akan mencari siapa orang yang dapat menyelamatkan mereka ini. Tidak ada. Tapi yang ada kelompok-kelompok yang dengan sukaria akan menerima dia. Akhirnya yang tadinya dia tidak memiliki kemampuan untuk
melakukan kekerasan, akhirnya dia dilatih, dipersiapkan, akhirnya menjadi kelompok-kelompok kekerasan di kemudian hari. Nah, ini ibu bapak yang juga perlu kita bekerja sama dengan organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat yang kemudian mengoptimalkan akhirnya anak-anak yang berkonflik atau anak-anak yang terlibat di dalam geng-geng itu bisa terhindar, dan berharap nanti di Aceh tidak ada lagi anak-anak itu dengan berani melakukan tawuran. Nah, ini ibu bapak yang perlu kita pikirkan bersama-sama agar anak-anak yang sesungguhnya mereka sudah mengalami pengabaian terhadap pemenuhan hak anak, dengan adanya perlindungan khusus anak ini, apa yang mereka tidak peroleh sebelumnya itu harus mereka peroleh melalui apa? Rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial itu menjadi pilihan utama yang harus didukung oleh sumber daya manusia yang hebat, yang terlatih, yang tidak lagi menimbulkan korban lain. Ini ibu bapak yang perlu juga kita coba sama-sama memikirkan. Ini semua ibu bapak sangat tergantung dari komitmen dua orang. Kembali lagi, saya selalu akan mengingatkan, dua orang ini siapa? Adalah calon anggota legislatif yang akan terpilih. Lalu yang kedua, bupati wali kota yang akan terpilih. Kalau orang-orang ini kita ketahui sudah punya komitmen untuk mengatasi masalah ini, insya Allah 5 tahun yang akan datang kita akan menemukan orang-orang yang sangat berkomitmen untuk mengatasi masalah. Jangan sampai anak-anak ini masuk ke dalam kelompok perlindungan khusus, tapi yang utama adalah pemenuhan hak-haknya, hak-hak anak. Tetapi kalau tetap toh masih ada anak-anak yang mengalami pengabaian, lalu kemudian mereka terlibat di dalam 6 pasal ini, kita sebagai kabupaten kota itu siap untuk mengatasinya, dan kemudian kita akan mengembalikan anak-anak ini kembali ke kemanusiaannya. Ini poin pertama. Poin yang kedua ada di pasal 22. Nah, pasal 22 ini adalah bagaimana anak-anak pengungsi itu ditangani secara optimal. Ibu bapak, hari ini kita ketahui di Aceh banyak pengungsi dari luar negeri, terutama dari Rohingya, datang ke Indonesia untuk mencari suaka. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia itu belum atau tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951. Tetapi ini yang perlu kita ketahui bersama, terutama ibu bapak yang ada di kabupaten kota dan provinsi yang ada di Aceh, yang hari ini mendapatkan tamu dari Rohingya. Indonesia dengan menerima pasal 22 sejak 22 Konvensi Anak sejak tanggal 11 Januari 2005 itu sudah otomatis dia diberi peran untuk memenuhi hak-hak anak pengungsi dari luar negeri. Dan ini juga sudah diatur melalui peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016. Dua dasar hukum ini yang kemudian kita dapat optimalkan bagaimana kita menjadikan anak-anak yang mengungsi dari luar negeri ini mereka mendapatkan pelayanan, dan berharap insya Allah kita juga tidak bergantung pada mereka, berharap pada suatu waktu insya Allah anak-anak yang dari Rohingya atau anak-anak dari Afghanistan atau anak-anak dari Irak, mereka transit di Aceh, lalu mereka mendapatkan pelayanan yang optimal
terutama dari dinas pendidikan, dari dinas sosial, atau dari dinas kesehatan, dan ingatan itu akan menjadi ingatan yang mereka selalu ingat pada suatu waktu mereka mendapatkan posisi sebagai pejabat, sebagai orang-orang penting nanti, baik itu di negara ketiga yang mereka diterima, dan mereka akan selalu menyampaikan kebaikan-kebaikan orang Aceh terhadap mereka. Itu yang pertama. Jadi ini penting juga harus perlu kita dorong. Seperti hari ini anak-anak dari pengungsi di Biren ya, mereka akan dipindahkan ke tempat lain. Ini juga harus kita perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah bagaimana kita mempersiapkan anak-anak siap menghadapi bencana. Sebagaimana kita ketahui, seperti orang tetua-tetua di Semelu. Ini waktu ada kejadian gempa tahun 2004, lalu kemudian sebelumnya atau yang sekarang, itu kebaikan orang Semelu adalah bagaimana mereka mengajarkan secara turun-temurun tanda-tanda alam bila terjadi bencana atau sebelum terjadi bencana. Itu otomatis orang-orang tua dulu itu selalu melatih anak-anaknya melalui cerita-cerita, lalu kemudian cerita ini menjadi ingatan bagi mereka pada saat terjadi bencana, mereka siap menghadapi bencana. Nah, ini yang perlu kita mulai dorong, karena kita tahu Aceh merupakan salah satu daerah rawan bencana, terutama bencana alam. Apa yang perlu kita persiapkan, terutama mempersiapkan anak menghadapi bencana. Salah satu bencana yang berat dihadapi oleh seorang anak adalah ditinggalkan oleh ayah dan bundanya. Nah, apa ini yang perlu kita latih pada anak-anak kita? Yang kedua adalah melatih anak mempersiapkan bencana. Bencana alam, bencana kebakaran, atau bencana teknologi. Yang seperti mungkin kita tahu ada anak di Takengon. Itu kan mereka ada di danau dan di sana itu dulu waktu kami ke sana ada informasi ada bom peninggalan Jepang. Nah, itu sewaktu-waktu nanti bisa saja, tapi semoga bisa sudah terangkat. Tetapi kalau itu tidak terjadi, itu kan menjadi bom waktu terjadi sesuatu nanti akibat dari danau itu akhirnya akan turun dan itu menjadi semacam air bah yang seperti terjadi di Tangerang Selatan. Ada sebuah danau yang kemudian pecah, itu yang kemudian menimbulkan banyak orang yang hanyut. Ini juga kita harus mulai persiapkan dari hari ini. Yang utama adalah bagaimana anak itu diperkenalkan dengan tanda-tanda alam. Lalu bagaimana anak itu diperkenalkan nanti pada saat kejadian bencana, mereka akan ditangani oleh orang lain bila kalau ayah ibunya tidak ada lagi. Jadi kekuatan hati, kekuatan batin, lalu kemudian ketegaran untuk menghadapi sebuah bencana yang terjadi. Dan semoga kalau sudah ada kesiapan dari semua orang yang ada di Aceh, Allah juga akan melihat ini semua orang sudah siap menghadapi bencana. Untuk itu bencananya ditunda saja. Dan ini ditunda, akhirnya anak-anak di Aceh selamat dan mereka terbebas dari bencana. Karena semua sudah siap. Salah satunya adalah bagaimana menggandakan dokumen-dokumen penting. Misalnya ibu bapak yang ada tinggal di kota, dokumen-dokumen penting seperti ijazah, rekening bank, surat tanah, itu kita kopiannya kita kunci dengan kuat, kita kirim ke kampung. Supaya kalau terjadi sesuatu di kota, kita masih punya dokumen kopian yang ada di daerah, sehingga orang-orang yang akan mengurus
atau kita mungkin sudah tidak lagi punya dokumen asli, kita masih punya dokumen simpan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita mempersiapkan anak-anak untuk terbiasa dengan membaca jalur-jalur pengungsian. Nah, kalau di Banda Aceh itu mereka masih ada jalur-jalur pengungsian. Tapi persoalannya masih ada nggak itunya latihan-latihan? Latihan setiap dua kali dalam setahun. Latihan membaca tanda-tanda jalur jalur aman, kemudian berkumpul di titik kumpul, lalu akhirnya mereka bisa menyatu. Dan itu ibu bapak saya punya pengalaman waktu di Padang, ada gempa besar tahun itu, lalu kemudian sirene tsunami itu dibunyikan. Apa yang terjadi di kota Padang? Itu kekacauan. Padahal mereka sering dilatih. Nah, pertanyaan saya, adakah kegiatan-kegiatan itu diupayakan oleh BPD secara terjadwal? Kalau di Banda Aceh sudah ada itu tempat-tempat untuk mereka lari. Tapi bagaimana dengan di kabupaten lain? Yang ada di Takengon, yang ada di Singkil, atau yang ada di Pidi, atau yang ada di Lok Sumawe, atau di Aceh Timur. Bagaimana? Apakah ada kesiapan kita menghadapi bencana, terutama anak-anak kita? Dan ini yang kemudian menjadi ingatan bagi mereka kalau sudah terlatih menghadapi bencana, insya Allah pada saat mereka berkesempatan untuk sekolah di Jepang atau bersekolah di Jogja sebagai daerah rawan bencana, bila terjadi bencana di sana, mereka tidak mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi dengan sendiri. Minimal tidak tidak khawatir, tidak panik. Yang kita kejar adalah menghindarkan kepanikan. Anak-anak kita dilatih untuk tidak panik. Bukan hanya program dari anak-anak PAUD mendatangi pemadam kebakaran. Nah, itu cuma mengenal ini ada pemadam kebakaran. Tapi latihan sesungguhnya adalah di sekolahnya kita simulasi bencana. Nah, ini penting. Dari PAUD, dari SD, SMP, SMA, itu harus selalu dilakukan 2 kali dalam setahun secara terjadwal. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana seorang ayah dan seorang ibu misalnya sebelum mereka mau berdharma wisata ke pantai atau ke gunung atau ke tempat-tempat wisata, hal yang paling mereka cari untuk diketahui itu adalah daerah itu rawan bencana apa. Kalau mereka sudah tahu daerah itu rawan bencana jenis apa itu yang kemudian setiap anggota keluarga yang akan berdharma wisata itu dipersiapkan. Sebagaimana ibu bapak kalau kita seminar di hotel, orang-orang hotel itu mengawali bapak ibu kalau terjadi sesuatu kebakaran atau ada gempa atau ada apa, jangan panik. Untuk keluar ikutilah jalur pengungsi atau jalur untuk lari. Nah, ini ada. Lalu kemudian ada titik kumpul. Tapi intinya jangan panik. Untuk hal tersebut kita perlu latih. Ini poin penting. Untuk itu negara telah menyediakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yang otomatis di sana ada satu badan penanggulangan bencana nasional itu yang terinspirasi dari kejadian tahun 2004 di Banda Aceh. Jadi undang-undang penanggulangan bencana, lalu ada badan penanggulangan bencana itu lahir diawali ada kejadian di Aceh. Ke depan insya Allah Aceh terbebas dari bencana. Ini sebagai doa yang perlu kita terus doakan. Tetapi
kesiapan menghadapi bencana itu juga menjadi satu ikhtiar bagi kita, sehingga anak-anak kita siap menghadapi bencana apapun terjadi. Mereka tidak panik. Nah, ini poin dari pasal 22 yang kedua. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Ibu bapak, anak-anak yang berkonflik dengan hukum itu sudah otomatis mereka adalah anak-anak korban pengabaian yang sesungguhnya. Jadi kalau ada anak yang berani mencuri, ada anak yang berani membunuh, ada anak yang berani mengedarkan narkoba, lalu kemudian ada anak yang dia dengan percaya diri melakukan kekerasan seksual kepada temannya. Ini sebetulnya anak-anak ini adalah korban pengabaian yang sesungguhnya. Kalau itu kita ketahui seperti itu, bagaimana kita menghindarkan jangan sampai anak masuk ke dalam pasal 40 ini? Untuk itu, ibu bapak perlu kita bangun kesadaran baru. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, itu merupakan reaksi masyarakat yang diakumulasi oleh negara menjadi sebuah undang-undang yang intinya adalah itu upaya negara untuk mengembalikan agar anak itu akan menemukan diri dia sebagai manusia. Agar anak itu yang tadinya telah menjadi korban pengabaian yang sesungguhnya, dia akan ditangani, dia direstorasi, atau dia itu direstart lagi menjadi manusia baru lagi. Untuk itu penekanannya ke kantor polisi itu adalah alternatif terakhir. Ke mahkamah adat itu alternatif terakhir. Yang utama itu adalah bagaimana penanganan di masyarakat. Baik itu masyarakat yang merasa ada anggota keluarganya menjadi korban, atau masyarakat yang di dalamnya adalah anggota keluarga yang menjadi pelaku, itu mereka bermusyawarah, lalu mereka menutup rapat-rapat aib dari anak ini yang menjadi pelaku. Bagaimana dia? Aibnya ini jangan sampai terpublikasi ke umum. Karena dia adalah manusia yang kalau boleh identitasnya itu dia tidak diketahui oleh siapapun di luar itu. Yang tahu ini hanyalah masyarakat yang menjadi pelaku, yang menjadi korban atau menjadi keluarga pelaku ini yang mengetahui. Mereka bermusyawarah, lalu kemudian mereka mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah ini, sehingga anak yang tadinya menjadi korban pengabaian itu kemudian mereka anak ini mendapat hak-haknya kembali, sehingga dia diketemukan kembali sebagai seorang manusia yang sesungguhnya. Nah, ini poin penting. Tetapi kalau masyarakat ini gagal mengatasi anak ini, mengatasi persoalan ini, akhirnya dia harus ke kantor polisi. Ibu bapak perlu kita ketahui, anak-anak yang berkonflik dengan hukum itu hanya dapat ditangani oleh penyidik anak. Penyidik yang sudah dilatih bagaimana dia menjadi penyidik anak. Bertanya saja itu, memilih kata-kata, jangan sampai dia menjadi trauma. Karena dia sudah menjadi korban pengabaian yang sesungguhnya. Ini harus dilatih. Anak ini di kantor polisi, tetap rekomendasi dari kepolisian itu dia harus dikembalikan ke masyarakat. Masyarakat tolong musyawarah lagi dong. Kalau boleh, kalau ada jalan penyelesaian yang membuat anak ini dapat kita temukan kembali, kenapa harus ke kantor polisi?
Tetapi kalau toh harus gagal di kantor polisi, lalu kemudian berlanjut ke kejaksaan, jaksa yang akan menangani anak ini itu adalah jaksa anak. Di jaksa itu juga dia punya kewenangan untuk mengembalikan kasus ini ke masyarakat. Masyarakat boleh dong dengan bantuan kepolisian, masa kasus seperti ini tidak bisa diselesaikan di kampung, tidak bisa diselesaikan di masyarakat. Kasihan anak ini yang tadinya dia sudah menjadi korban lagi, ini malah lewat kita proses secara hukum, akhirnya dia akan menjadi bermasalah lagi. Nah, ini yang perlu kita bangun pemahaman. Tetapi kalau di jaksa juga masyarakat tidak mampu menyelesaikan, akhirnya jaksa ini harus meneruskan kasus ini ke pengadilan. Ibu bapak perlu ketahui, anak ini kalau di pengadilan, dia harus ditangani oleh hakim tunggal dan dia adalah hakim anak. Jadi tidak sembarang hakim yang menangani anak ini. Harus hakim yang sudah lulus dan dia bersertifikat dari Mahkamah Agung sebagai hakim anak. Nah, ini menjadi poin penting. Tolong kita bangun pemahaman bersama-sama. Ini upaya negara bagaimana anak ini akhirnya dia dapat menemukan diri kembali sebagai manusia melalui orang-orang yang hebat. Perlu ibu ketahui, hakim ini juga punya kewenangan. Masa kasus begini harus dibawa ke pengadilan? Boleh dong masyarakat harus mengatasinya untuk mencari jalan keluar, musyawarah, apa yang harus kita upayakan. Jangan sampai anak ini masuk ke pengadilan. Tapi tetap kalau tidak berhasil di masyarakat, akhirnya hakim akan menyidangkan anak ini melalui pengadilan ramah anak. Semua orang-orang yang menjadi aparat penegak hukum yang ada di pengadilan ramah anak itu, mereka tidak menggunakan toga, tidak menggunakan seragam sebagai hakim, sebagai jaksa, dan sebagai pengacara. Mereka menggunakan pakaian biasa karena ingin menjaga marwah anak ini. Yang kita sudah ketahui, dia menjadi pelaku itu karena pengabaian dari semua orang. Dan ini adalah cara negara untuk membayar bagaimana anak ini kemudian dapat hidayah dari Allah sehingga dia mendapatkan kesadaran baru. Ini ibu bapak. Di dalam pengadilan pun hakim itu punya 3 jenis keputusan. Salah satu keputusannya, anak ini dikembalikan ke keluarga agar dia dibina. Ibu bapak, fakta di lapangan. Ada aja itu keluarga merasa, saya tidak sanggup lagi membesarkan anak ini. Anak itu kan keluar dari sulbi dan rahimmu. Masa tidak bisa mengatasi? Ini bertanda ada orang tua seperti ini. Ini memang orang tua yang bermasalah. Yang tidak punya pengetahuan, yang tidak punya keterampilan, yang tidak punya sikap. Anaknya sendiri, dia tidak sanggup untuk menerimanya. Ini poin penting ibu bapak. Ini ada satu cerita dan ada itu di buku saya. Bagaimana seorang ayah yang mengadukan anaknya yang sangat kasar kepada ayahnya. Lalu oleh Khalifah Umar, si ayah itu ditanya, "Hai ayah, kamu ingin keadilan dari anakmu terhadap anakmu. Apa yang sudah kamu upayakan agar dia menjadi seorang anak yang berbakti kepadamu? Apakah kamu sudah mengajarkan dia tentang agama, pengetahuan tentang agama? Sudah menyuruhkah anakmu itu mengenal Tuhannya? Sudah membaca kitab-kitabnya?" Si ayah menjawab, "Tidak." Lalu dikonfirmasi kepada anak, "Nak, apakah ayahmu itu sudah mengajar kamu tentang bagaimana menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua?" Si anak itu menjawab, "Tidak pernah, Pak Khalifah." Lalu kemudian si ayah itu dipanggil lagi. "Kamu pingin ada keadilan terhadap anakmu? Hukumannya adalah kamu harus berubah." Nah, ibu bapak, hakim itu punya keputusan untuk
mengembalikan anak ini perlu dibina oleh kedua orang tuanya. Orang tua macam apa kalau dia menolak anak ini? Ini harus berubah orang tuanya, dengan memperkaya diri, dengan kompetensi menjadi seorang tua. Gara-gara dia akhirnya melahirkan anak yang melakukan pembunuhan, anak mencuri, anak memperkosa orang lain, atau anak merendahkan orang lain. Ini poin penting. Lalu putusan kedua yang bisa diambil oleh seorang hakim adalah mengembalikan anak ini ke masyarakat. Masyarakat di sini bisa saja seperti pada tahun 76, seorang hakim Bismar Siregar itu menjatuhkan hukuman kepada seorang anak, dan hukuman itu diberikan kepada orang yang berwenang. Seharusnya dia memutuskan rantai jangan sampai terjadi kekerasan. Apa yang dilakukan oleh Bismar Siregar? Di dalam sidang itu diketemukan ada seorang anak berani membunuh perempuan dewasa yang diawali dengan diperkosa. Ditelusuri, kenapa ini bisa terjadi? Oleh Hakim Bismar Siregar diketemukan anak ini menjadi pelaku diawali dengan mengintip film yang ada di bioskop. Ditelusuri, kok kenapa dengan hanya anak mengintip di bioskop lalu kemudian dia bisa membunuh? Ternyata dalam proses sensor film, karena itu film orang dewasa yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak di bawah 17 tahun, ternyata ada satu scan itu adegan orang dewasa yang seharusnya itu dipotong tetapi tidak terpotong. Itu yang kemudian ditelusuri. Siapa yang menandatangani bahwa film ini lolos sensor dari lembaga sensor film? Ternyata ada satu orang yang berwenang. Orang yang menandatangani film itu lolos sensor, itulah yang kemudian diberi tugas untuk membina anak yang telah membunuh, seseorang yang diawali memperkosa. Itu diakibatkan dengan hanya mengintip film. Apakah ibu bapak kita punya seorang hakim yang bijaksana sampai menelusuri sehingga keputusan itu mengarah kepada gara-gara bapak yang memiliki kewenangan yang tidak sungguh-sungguh dalam bertugas sehingga mengakibatkan ada orang yang menonton lalu kemudian dia ekspresikan dengan membunuh orang lain. Ini menarik, putusan kedua. Lalu putusan ketiga, seorang hakim itu mengirim anak ini ke lembaga pembinaan khusus anak. Terkait dengan lembaga pembinaan khusus anak ini, yang dulunya kita kenal dengan lembaga pemasyarakatan anak. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, konsep ini secara tegas sudah diatur. Anak mana yang boleh masuk ke dalam LPKA ini? Anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang hukumannya 7 tahun ke atas, yang berusia 14 tahun. Ini ibu bapak. Bagaimana kalau anak itu di bawah 10 atau 12 tahun yang menjadi pelaku tindak pidana? Ini yang kemudian ini harus kita ketahui bersama-sama. Intinya adalah ibu bapak, jangan sampai ada anak yang mencuri atau ada anak yang menjadi pelaku tindak pidana martabatnya direndahkan, yang sebagaimana diatur di pasal 27. Lalu kemudian kalau toh anak ini harus masuk ke lembaga pemasyarakatan, mereka harus ditangani oleh orang-orang yang profesional. Sejak dari proses penyidikan, anak itu sudah didampingi oleh Peksos, anak itu sudah didampingi oleh Bapas untuk memastikan petugas aparat hukum
untuk menangani anak ini dengan kehati-hatian penuh, karena mereka menganggap anak ini menjadi seperti ini karena pengabaian orang dewasa terlebih dahulu. Ini poin penting untuk kita beri catatan. Ini catatan akhir yang semua kita perlu ketahui bersama-sama dengan adanya pertemuan hari ini dan hari-hari sebelumnya. Ada satu perubahan paradigma yang terjadi di dalam masyarakat, terutama mereka-mereka yang bekerja dengan dan untuk anak-anak. Perubahan paradigma pertama itu, kalau dulu terkait dengan anak ini kita selalu hanya memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan anak. Sehingga dia dapat makan, dia dapat minum, terus dia dapat pakaian dan tempat tinggal. Tetapi hari ini yang kita harus pastikan bagaimana hak-hak anak itu terpenuhi. Dari hak sipil dan kebebasan sampai pada saat anak sampai jadi korban atau yang berada di kelompok perlindungan khusus itu, mereka mendapatkan penanganan secara optimal dari orang-orang yang diberi amanah, yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu kita hanya memikirkan tentang kesejahteraan anak. Tetapi hari ini melalui peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 di pasal 5 tentang standar pendidikan nasional, ada 6 aspek perkembangan yang harus diperhatikan oleh orang tua sebagai pendidik pertama dan utama. Jadi kita harus garis bawahi, yang menjadi pendidik pertama dan utama itu adalah ayah dan ibu, bukan kakek dan nenek. Tapi ayah dan ibu, bukan bapak guru yang ada di sekolah. Itu pendidik pertama dan utama itu adalah ayah dan ibu, terutama untuk memastikan perkembangan kecerdasan anak itu terjadi di usia 0 sampai 8 tahun. Dengan rincian 0 sampai 4 tahun itu 50% perkembangan kecerdasan itu terbentuk. Lalu kemudian di usia 5 sampai 8 itu 30%. Jadi sisanya 20% itu di usia 9 sampai 18 tahun. Nah, untuk itu apa yang harus kita perhatikan? Pertama, perkembangan aspek nilai-nilai agama. Anak itu segala sesuatu yang dia lakukan itu hanya karena Allah dan dia merasa diawasi oleh Allah. Coba, ini yang kita harus pastikan pada anak usia 0 sampai 8 tahun. Sehingga terbangun kesadaran dia, apa yang dia lakukan ini hanya karena Allah dan dia merasa diawasi oleh Allah. Itu poin pertama di bagian pertama. Yang kedua adalah memastikan nilai-nilai moral anak. Anak itu sudah diberikan oleh Allah hati nurani sebagai hakim tertinggi pada diri dia, yang mampu membedakan ini milik dia dan ini milik orang lain. Dia mampu membedakan ini perbuatan baik dan ini perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain. Nah, ini menyangkut akhlak, menyangkut moral anak ini harus dipastikan itu benar-benar berkembang di usia 0 sampai 8 tahun. Sehingga tidak akan kita ketemukan ada anak yang berani mengambil milik orang lain. Karena dia tak sadar bahwa kalau dia melakukan itu, dia sedang diawasi oleh Allah. Padahal apa yang dia lakukan itu hanya karena Allah. Nah, ini yang kita harus dorong benar-benar kepada setiap anak kita, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan nilai-nilai Pancasila. Pertama, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, dan yang paling penting adalah nilai keadilan sosial. Ini anak benar-benar mendapatkannya ini dari ayah dan ibu sebagai tauladan. Untuk itu ibu bapak
Bagaimana kita harus memastikan ini? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan perkembangan fisik motorik anak. Fisik motorik anak itu sangat ditentukan oleh peran ayah dan ibu untuk memilih makanan dan minuman yang dimakan oleh anaknya itu memang harus jelas-jelas halal dan toib, menggunakan uang yang didapat oleh ayahnya benar-benar jelas sumbernya. Nah, kalau tidak jelas, masa kita kasih makan anak kita dengan uang hasil melotot pada orang lain atau memeras orang lain? Jangan sampai itu terjadi. Kalau ini terjadi, akan mengganggu pertumbuhan fisik motorik anak. Tapi tidak cukup di situ, Ibu Bapak, DPR bersama Presiden itu telah menyetujui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Negara sangat mengharapkan peran setiap ayah dan ibu menghasilkan anak-anak yang mencium bendera merah putih dan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di event internasional. Anak-anak seperti itu lahir dari mana? Tiada lain, lahir dari setiap rumah yang memiliki ayah dan ibu yang hebat, yang selalu memastikan anak-anaknya itu perkembangan fisik motoriknya itu benar-benar berkembang dengan asupan makanan yang halal dan thayyib. Dan yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita terus mendorong anak ini selalu berlatih sesuai dengan bakat dan minat dia. Itu yang ketiga. Yang keempat ini terkait perkembangan, penekanannya adalah aspek kognitif, di mana rumah itu menjadi sekolah dan laboratorium terbaik untuk anak-anak menyerap pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dia peroleh dari bimbingan, dampingan, asuhan dari ayah dan ibu. Kebayang tidak Ibu Bapak, kalau anak ini mengetahui sejarah dari sebutir beras, dia dapat ilmunya dari ayah, sebutir telur, sebutir gula pasir, lalu apa yang dia minum. Tapi tidak kalah penting, dia dapat ilmu itu dari halaman rumah. Dia dapat membedakan ini kerikil, ini daun yang hijau, ini yang jatuh. Ini semua Ibu Bapak menjadi sangat penting. Tapi yang tidak kalah penting, ini aspek yang kelima adalah bahasa ibu. Perkembangan bahasa anak itu sangat ditentukan oleh bahasa ibu. Karena bahasa ibu adalah bahasa yang penuh kelembutan. Sehingga akhirnya nanti kita akan selalu menemukan anak yang sangat disenangi oleh teman-temannya karena kelembutan dari bahasanya. Dan ini sangat ditentukan oleh peran seorang ayah membimbing, mendampingi istrinya sehingga pada saat berbicara dengan anaknya itu penuh dengan kelemah lembutan. Nah, ini Ibu Bapak, kalau kita menemukan ada anak yang kasar, ini biasanya berasal dari seorang ayah yang suka marah-marah kepada istrinya. Dan itu efeknya kepada anaknya. Dan tadi di review kita suka lihat tuh, ada juga orang yang masih suka marah-marah. Biasanya orang suka marah-marah itu dia korban kekerasan. Untuk itu Ibu Bapak, jangan pernah melampiaskan kekerasan kita kepada anak kita karena kita dulu menjadi korban, lalu kemudian itu berdampak kepada anak. Kita belajar dari Khalifah Umar saat ada seorang suami mau melaporkan istrinya, lalu kemudian saat dia datang, justru Khalifah Umar itu dimarahi oleh istrinya. Lalu besok paginya si sahabat ini bertanya kepada Khalifah, "Khalifah, saya itu semalam ke rumah Bapak mau lapor. Istri saya itu suka marah-marah kepada saya. Pada saat saya tiba di rumah Khalifah, tapi saya belum mau masuk, tapi saya lihat Khalifah sedang dimarahi istri." Pertanyaan sahabat ini kepada Khalifah, kenapa Khalifah hanya diam saja? Ini yang menarik.
ibu bapak yang perlu kita dapat petik dari sirah sahabat ini adalah bahwa Khalifah tidak membalas kemarahan istri itu dengan tujuan untuk menyerap energi buruk dari istrinya supaya habis. Sehingga pada saat pagi hari istri ini akan melayani anak-anaknya, sudah tidak ada marah yang tersisa malam hari. Nah, ini menarik. Jadi kalau kita masih menemukan ada seorang istri yang suka marah-marah kepada anaknya, ini berarti dia tidak berhasil mengekspresikan kemarahannya ini kepada suaminya. Nah, untuk itu suami-suami yang ada di ruangan ini, bagaimana kalau kita punya istri yang suka marah-marah? Jangan dibalas, tapi kita serap energi itu supaya tidak lagi tersisa, sehingga kita akan menemukan istri kita dengan penuh kelemah lembutan terhadap anak-anak kita. Nah, ini poin penting. Dan kalau ada ini orang suka marah-marah, ini dulu dia korban kekerasan. Jelas ibu bapak ya. Ini poin yang kelima. Nah, poin yang keenam, aspek emosi. Aspek emosi anak itu sangat ditentukan bagaimana hubungan seorang calon ayah dan calon ibu saat sedang mengandung anaknya. Kalau hubungannya harmonis, insya Allah akan lahir anak-anak yang emosinya sangat lemah lembut, sangat ramah, sangat baik, tidak mudah marah, tidak mudah menangis. Karena tidak ada di rekaman memorinya. Yang ada adalah hanya kebahagiaan. Nah, untuk itu ibu bapak, emosi anak ini sangat penting. Dengan emosi anak berkembang dengan baik, itu yang kemudian akan berdampak pada perkembangan sosial anak. Nah, untuk itu, kalau dulu kita hanya memikirkan tentang kesejahteraan anak, tetapi hari ini perlu kita perhatikan dari sejak anak bangun sampai anak tidur kembali, 6 aspek perkembangan itu. Apakah ada kemajuan tidak dari hari ini daripada hari kemarin? Kalau dia cuma tetap, berarti anak itu merugi. Nah, ini yang kita dorong bersama-sama. Lalu yang ketiga. Nah, yang ketiga ini, dulu ibu bapak, anak-anak yang tidak punya orang tua didorong kepada panti. Akhirnya, pada tanggal 20 November tahun 1989, seluruh kepala negara di dunia itu bersepakat menerima sistem kafala sebagai hukum Islam, itu masuk menjadi hukum internasional. Yang kemudian berdampak kepada nama-nama panti asuhan itu berubah dari PSAA, Panti Sosial Asuhan Anak, berubah menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sejak tahun 2011. Yang diprioritaskan untuk program ini adalah non-panti. Panti asuhan itu hanya alternatif terakhir. Yang utama itu kalau anak tidak ada lagi ayah ibunya, yang utama itu ke kakek neneknya. Kalau kakek neneknya tidak ada, baru ke pamannya. Kalau paman sudah tidak ada, akhirnya baru ke panti asuhan. Ini jelas ibu bapak. Lalu yang keempat, ibu bapak dulu kalau ada anak-anak itu, anak-anak dari pegawai negeri atau dari TNI, atau dari polisi atau dari swasta, itu mereka melahirkan terus membesarkan itu neneknya atau kakeknya. Ibu bapak, kakek nenek itu sudah capek membesarkan kita, sekarang malah dibebani oleh cucunya. Padahal waktu mereka menjadi ayah dan ibu, juga mereka tidak care sama anaknya. Hari ini dia dibebani, tidak punya pengetahuan lagi. Sekarang ibu bapak, untuk itu kita harus dorong bupati wali kota harus menyediakan tempat penitipan anak, terutama untuk anak-anak yang dari pegawai negeri yang berusia 0 sampai 6 tahun. Itu mereka harus ada di daycare. Lalu bagi pegawai negeri yang memiliki anak usia 7 sampai 18 tahun, perlu juga dipikirkan untuk membangun rumah transisi. Nah, ini poin penting yang perlu kita dorong ke depan.
Lalu yang selanjutnya, kalau dulu anak-anak disabilitas itu disimpan di belakang pintu. Jadi akhirnya anak-anak disabilitas ini tidak dapat berkembang. Padahal dia butuh fasilitasi, bukan butuh kasih butuh, yang penting fasilitasi. Dia tidak butuh dikasihani. Apa yang kita dorong adalah kita dorong bagaimana setiap kabupaten kota, setiap sekolah yang ada di Aceh itu menjadi sekolah-sekolah atau kabupaten kota yang inklusif. Nah, ini menjadi sangat butuh tantangan. Lalu terakhir Ibu Bapak, dulu anak itu hanya sebagai penerima jasa. Tetapi hari ini dia harus menjadi mitra dalam pengambilan keputusan, terutama yang mempengaruhi hidupnya. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan di dalam mentransformasi pasal 24 Undang-Undang 35 tahun 2014 itu dalam bentuk forum anak. Nah, forum anak ini Ibu Bapak berharap dari setiap dinas untuk meningkatkan kapasitas mereka. Karena forum anak ini memiliki 4 peran. Sebagai orang yang diajak saat proses penyusunan peraturan daerah. Lalu kemudian mereka diajak pada saat musrembang. Lalu kemudian karena mereka telah dikapasiti, akhirnya mereka menjadi pelopor-pelopor. Tetapi tidak cukup di situ, mereka diberi kemampuan untuk melaporkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari kita sebagai orang yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak mereka. Nah, ini menjadi penting sekali. Pertanyaannya, ada nggak aturan ini diatur dalam kitab suci? Coba kita lihat sama-sama, itu ada di surat As-Saffat ayat 102. Di ayat 102 itu, wahai anakku, semalam ayahanda bermimpi untuk menyembelihmu. Masih ada koma di sana. Tolong pikirkan apa pendapatmu. Untuk dikorbankan saja anak diminta untuk berpikir, lalu kemudian dia berpendapat. Bagaimana dengan hanya meletakkan pot bunga atau membangun sekolah ramah anak? Apakah mereka sudah diajak bertanya? Ibu di dapur pernahkah bertanya kepada, nak tolong pikirkan apa pendapatmu, bunda punya bahan ini, mau diapakan ini? Nah, ini juga menjadi menarik. Sehingga, oh bunda, kalau menurut pikiran aku, bunda perlu ajak aku untuk masak bersama. Nah, ini jadi menarik tuh. Nah, ini penting Ibu Bapak. Lalu di akhir pertemuan ini saya ingin berbagi, sebetulnya adakah kepribadian Rasulullah sebagai pendidik untuk kita ketahui bersama-sama? Nah, ini ada satu buku, kalau boleh buku ini dimiliki, dan ini kemudian saya rangkumkan hasil bacaan kami di buku itu. Pertama, kepribadian Rasulullah sebagai pendidik, dan ini menjadi peran kita sebagai ayah dan ibu di rumah, adalah Rasulullah itu sangat mendorong belajar dan mengajar. Belajar itu dari anak-anak kita, kita dapat banyak informasi. Nah, untuk itu dengan kita menyerap pengetahuan anak-anak kita, insya Allah kita dapat balikin lagi untuk mengajarkan dia. Lalu yang kedua, berbasis kasih lagi penyayang. Tapi tidak kalah penting ini yang ketiga, lemah lembut. Lalu yang keempat, menghargai setiap anak tanpa pandang bulu. Jadi menghargai dia. Ini kalau kita lihat dari pendekatan Montessori, setiap anak ini memiliki keunggulan. Nah, ini setiap anak memiliki keunggulan. Lalu yang selanjutnya, menjadi pendengar yang baik. Dengan anak-anak itu kita tidak perlu banyak berceramah. Yang banyak itu adalah bagaimana kita menjadi pendengar. Tetapi pada saat kita mau berbicara, bicara kita itu harus jelas. Lalu mengindahkan kondisi kejiwaan anak. Kejiwaan anak itu kita harus dalami. Misalnya dia baru bangun tidur,
dia baru mimpi apa, lalu kemudian kita minta dia harus ambil bagian, tetapi karena dia masih berproses mengingat-ingat mimpi dia, kita langsung marah-marah. Ini menjadi penting juga harus kita tahu nih, kejiwaan anak saat itu. Lalu mempertimbangkan perbedaan di antara anak-anak kita. Tapi yang tidak kalah penting adalah mendidik secara bertahap. Tapi yang tidak kalah penting, ibu bapak ini menjadi ciri khas dari umat yang terakhir adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini kalau kita mengikuti sirah nabawiyah, saat Nabi sudah kehilangan istri dan paman diundang oleh Allah, lalu beliau hijrah ke Taif, tapi justru di Taif dia mengalami penolakan dan pelemparan. Apa yang terjadi? Para malaikat semua sudah turun untuk mau membalas. Tapi apa yang diminta oleh Nabi? Jangan. Malah justru Nabi mendoakan, semoga dari Taif itu akan lahir dari sulbi mereka anak-anak yang akan mengenal Tuhannya. Dan itu yang terjadi. Ibu bapak, kita diberi ruang untuk membalas. Tapi di sana masih koma. Bersabar atau memaafkan itu menjadi lebih utama. Tetapi tidak kalah penting dari kepribadian Nabi sebagai pendidik adalah menggali potensi. Pertanyaannya, melalui metode apa Nabi itu melakukannya? Metodenya pertama, sebagai pendidik pertama dan utama ayahanda dan ibu yang dibutuh oleh anak itu adalah ketauladan. Anak sangat senang cara-cara orang dewasa menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Kalau orang dewasa menyelesaikan dengan bijaksana, insya Allah anak akan belajar dari ketauladan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui nasihat. Ini nasihat. Yang ketiga, metodenya melalui tahapan. Percobaan, tahapan. Kemudian melalui perumpamaan. Lalu yang paling penting itu juga melalui sebuah kisah. Lalu dialog. Dialog ini terjemahan dari sila keempat, musyawarah. Jadi dengan anak itu kita harus selalu berdialog. Nah, bagaimana nih? Tolong pikirkan apa pendapatmu ini. Ayah mau punya sepeda motor. Anak yang hebat. Oke ayah, kreditlah sepeda motor. Insya Allah mulai bulan depan jajan untuk aku diskon 50%. Ini berarti dialog yang menarik kan? Tapi tidak kalah penting juga adalah praktek langsung. Nah, ayo kita bersihkan ini jalan, bersihkan ini tempat tidur bersama-sama dengan anak. Praktek langsung. Tapi ibu bapak, ada satu hal yang juga dapat kita kembangkan melalui anak itu, melalui sebuah peristiwa. Misalnya, dia diminta untuk melakukan sesuatu, tapi karena dia tidak dengan sungguh-sungguh, lalu dia agak sedikit lalai, akhirnya mengalami kecelakaan. Itu kan bisa menjadi suatu proses pembelajaran bagi dia untuk ambil dari peristiwa. Tapi tidak kalah penting adalah pembiasaan. Pembiasaan ibu bapak, tugas anak itu cuma satu, tetapi tugas orang tua itu memberikan kabar gembira dan peringatan itu sebanyak 5.475 kali. Jadi setiap hari itu minimal 5 kali untuk kita mengingatkan anak atas sebuah perbuatan untuk menjadi kebiasaan. Selama berapa lama? Selama 3 tahun. Itu akhirnya dari yang tidak biasa menjadi biasa, itu menjadi sebuah adat, kebiasaan bagi dia. Lalu yang selanjutnya melalui metode ibadah. Kemudian menghidupkan hati. Tetapi ibu bapak, kita seperti tugas Nabi hanya 2. Memberikan kabar gembira dan peringatan.